di sebuah pulau terpencil bernama Nusa Kambangan, tersembunyi dari hiruk-pikuk kota besar, berdiri sebuah penjara yang dikenal karena sejarah kelamnya. Di halaman penjara ini berdiri kokoh sebuah pohon besar yang telah menjadi saksi bisu dari banyaknya eksekusi narapidana. Pohon ini bukanlah pohon biasa. Ia dihuni oleh arwah-arwah narapidana yang mati di sana, menuntut pembalasan. Kisah ini dimulai dari pengalaman seorang mantan narapidana, Budi, yang memutuskan untuk membagikan cerita mengerikannya kepada publik. Budi adalah pria sederhana yang hidup tenang di desanya sebelum peristiwa yang mengubah hidupnya. Dia dituduh melakukan kejahatan yang tidak dilakukannya, dan akhirnya dijatuhi hukuman penjara di Nusa Kambangan. Hari-hari pertama di penjara seperti mimpi buruk bagi Budi, dengan dinding yang dingin, lembab, dan penjaga yang kejam. Namun, yang paling menakutkan bagi Budi bukanlah kehidupan di dalam sel, melainkan pohon besar di halaman penjara. Pohon itu digunakan untuk menggantung narapidana yang dijatuhi hukuman mati. Dan seringkali pada malam hari, ranting-ranting pohon itu berderak seperti suara jeritan. Suatu malam, Budi terbangun oleh suara langkah kaki mendekati selnya. Seorang pria tua dengan wajah penuh bekas luka berdiri di luar jeruji dan memperkenalkan dirinya sebagai Pak Maman, seorang mantan penjaga penjara yang telah lama pensiun. Pak Maman bercerita tentang pohon besar itu dan kisah-kisah menyeramkan yang mengelilinginya. Pada malam hari, arwah-arwah para narapidana yang mati di pohon itu berkeliaran, kata Pak Maman dengan suara serak. Mereka tidak bisa pergi ke alam sana karena kematian mereka yang penuh dendam. Mereka menuntut pembalasan. Budi mendengarkan dengan cemas dan merasa hawa dingin menyusup ke tulang-tulangnya. Malam itu, Budi tidak bisa tidur, terus memikirkan pohon besar dan arwah-arwah yang menghantui penjara. Keesokan harinya, Budi bertanya kepada sesama narapidana tentang pohon itu. Mereka semua tampak takut dan enggan membicarakannya. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Anto, akhirnya bercerita dengan suara berbisik. "Aku pernah melihatnya sendiri," kata Anto. Pada malam hari, bayangan-bayangan hitam berkeliaran di sekitar pohon itu. Mereka terlihat seperti manusia, tetapi wajah mereka tidak bisa dikenali. Aku yakin mereka adalah arwah para narapidana yang mati di sana. Budi semakin merasa gelisah dan mencoba untuk tidak memikirkan pohon itu. Namun, setiap malam, suara-suara aneh dan bayangan-bayangan gelap selalu menghantuinya. Suatu malam, Budi mendengar suara tangisan dari arah pohon besar. Suara itu begitu nyata, seperti seseorang yang meratapi nasibnya. Dengan hati-hati, Budi bangkit dari tempat tidurnya dan berjalan menuju jendela kecil di selnya. Ia melihat keluar dan melihat bayangan-bayangan hitam bergerak di sekitar pohon, di bawah sinar bulan yang redup. Mereka tampak seperti berbaris menuju pohon, satu persatu, sebelum menghilang di antara ranting-rantingnya. Budi merasakan ketakutan yang luar biasa dan berlari kembali ke tempat tidurnya, menutupi kepalanya dengan selimut. Namun, suara-suara itu terus menghantuinya. Hari-hari berikutnya, Budi mulai mendengar bisikan-bisikan di telinganya yang datang dari arah pohon besar, berkata, "Tolong kami, balaskan dendam kami." Budi merasa seakan-akan ia akan kehilangan akal sehatnya dan mulai berbicara dengan arwah-arwah itu, meskipun ia tidak tahu apakah mereka benar-benar mendengarnya. Suatu malam, Budi bermimpi bertemu dengan seorang pria tua yang mengenakan pakaian tahanan. Wajahnya pucat dan matanya penuh dengan rasa sakit. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Joko, salah satu narapidana yang dieksekusi di pohon besar. "Aku dibunuh dengan kejam," kata Joko dalam mimpinya. "Aku tidak bersalah, tapi mereka tetap menggantungku di pohon itu. Arwahku terjebak di sini, tidak bisa pergi. Tolong bantu kami mendapatkan keadilan." Ketika Budi terbangun,
ia menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang narapidana yang dieksekusi di Pohon Besar, dan menemukan bahwa banyak dari mereka adalah korban ketidakadilan, dihukum mati tanpa bukti yang cukup. Dengan bantuan seorang penjaga penjara yang simpati, Budi berhasil menghubungi seorang jurnalis yang tertarik dengan kisahnya. Jurnalis itu datang ke Nusa Kambangan dan mendokumentasikan semua yang Budi ceritakan, termasuk pengalaman-pengalaman mengerikan yang ia alami. Ketika cerita Budi tersebar, banyak orang mulai memperhatikan ketidakadilan yang terjadi di Nusa Kambangan. Investigasi dilakukan dan akhirnya beberapa eksekusi di bawah pohon besar dinyatakan tidak sah. Pohon itu ditebang dan upacara pemakaman dilakukan untuk menenangkan arwah-arwah yang terperangkap. Cerita ini bukan hanya sekedar kisah seram, tetapi juga cerminan dari realitas kejam yang bisa terjadi di balik dinding penjara. Semoga kita bisa belajar dari masa lalu dan memastikan bahwa keadilan selalu ditegakkan untuk semua orang.